Hai Sobat Belajar semuanya, bertemu kembali nih dengan Kak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kamu semua baik-baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini, khususnya buat adik-adikku yang duduk di kelas 10, kita akan membahas di sekitar aspek keragaman atau perbedaan, kadang disebutnya heterogenitas, yang dalam hal ini sangat melekat dengan kondisi masyarakat Indonesia ya. Mengingatkan masyarakat kita begitu majemuk. Wah, kalau mendengar istilah kata majemuk, kakak yakin ya Sobat Belajar mah sudah tahu ya. Masyarakat yang memiliki keragaman unsur, entah unsur dalam hal suku bangsa atau etnis ya, agama, bahkan bisa jadi ras, profesi, gender, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, melihat kondisi masyarakat kita yang begitu beragam, diwarnai oleh perbedaan-perbedaan yang ada, makanya sangat penting bagi kita untuk mengembangkan pola-pola pemahaman dan juga sikap yang tepat guna menyikapi kondisi yang kita miliki tersebut. Karena kondisi masyarakat majemuk nih, Sobat Belajar, tidak sama dengan masyarakat yang sifatnya homogen. Wajib kita sebagai masyarakat majemuk memiliki ya kiat, strategi, dan cara yang bijak atau tepat dalam menyikapinya. Untuk itulah kita akan membahas tentang bagaimana memberikan yang namanya sikap penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial yang ada dalam ruang lingkup masyarakat kita nih di Indonesia khususnya. Dengan judul yang kakak angkat nih pada kesempatan kali ini, semoga bikin jadi gampang untuk kita pahami ya. Multikulturalisme itu apa sih Sobat Belajar? Karena berkaitan dengan kemajemukan multikultural, ada yang namanya konsep multikulturalisme. Kira-kira multikulturalisme itu apa ya Sobat Belajar? Nanti kita kembangkan ya. Nah, kakak akan coba ngajak Sobat Belajar semua untuk merenung sedikit dan mengingat juga apa-apa yang sudah dan memang menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan keberagaman ya. Kita nih jadi harus sering-sering menyadari loh bahwa kondisi masyarakat Indonesia itu betul-betul beragam. Di satu sisi ini sebagai sebuah berkah ya Sobat Belajar, dan juga memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, kita nih masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multi etnis. Beragam perbedaan terdapat di Indonesia. Dilihat dari fotonya aja gitu ya, sudah beragam dari ciri fisik, belum ciri budaya. Belum keragaman bahasa, betul nggak Sobat Belajar? Belum keragaman agama, dan belum lagi keragaman lain ya yang nggak bisa kakak sebutkan satu persatu. Tetapi ini dibalik itu semua ya, sebagai bagian dari keberkahan buat kita masyarakat Indonesia. Dan konon, banyak yang bilang nih para ahli, perbedaan dan keragaman adalah modal utama bagi lahirnya sebuah peradaban yang tinggi. Wah, jadi keren ya masyarakat kita yang sudah ditakdirkan dan diuntungkan oleh kondisi sebagai masyarakat majemuk, masyarakat multikultural, dan masyarakat yang beragam, udah punya modal dasar bagi terbentuknya peradaban yang tinggi, yaitu peradaban yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap hak asasi, selain teknologi ya Sobat Belajar, supremasi hukum, keadilan pastinya. Di tengah-tengah perbedaan tetap harus ada kesetaraan hak-hak dan kewajiban. Gimana kalau kita sadari ya bahwa Indonesia itu memang ternyata beragam ya. Kakak termasuk yang mana ya? Tapi kebayang ya, saudara-saudara kita di Indonesia ini sangat beragam loh Sobat Belajar. Ingat, di tengah perbedaan itu harus punya yang namanya pemahaman menganggap kesetaraan sebagai suatu hal yang penting. Setuju ya Sobat Belajar ya? Yuk kita kembangkan lagi. Nah, dilihat dari foto berikutnya ini nih Sobat Belajar. Indonesia tuh kalau Sobat Belajar udah bayangkan kalau begitu ya dari gambarnya pun, apakah Indonesia sudah termasuk kategori masyarakat multikultural? Kita yakin iya ya. Betul nggak Sobat Belajar? Diambil dari kata dasar multi, artinya banyak ya Kak? Iya, multi artinya banyak. Kultural berarti budaya. Berarti masyarakat Indonesia terdiri atas beragam budaya di dalam masyarakatnya itu sendiri. Yang tadi kita bilang ini bisa menjadi sebuah
hal positif. Tapi bisa jadi kalau kita salah menyikapinya berdampak pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga perlunya kita mengkaji dan menganalisa sikap yang tepat ya dalam rangka menghadapi kondisi kita sebagai masyarakat majemuk nih Sobat Belajar. Makanya kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa aja kira-kira yang kita akan bahas? Nih, sebelum kita kembangkan, kakak ingin memberikan gambaran lagi kepada Sobat Belajar semua bahwa betapa profesi dalam masyarakat kita termasuk di Indonesia memanglah sangat beragam. Ayo, siapa yang punya cita-cita ingin jadi salah satu profesi di depan misalkan? Ada yang pengen jadi apa ya? Jadi chef atau mungkin jadi bidang-bidang tertentu yang memang kamu punya minat di dalamnya? Tidak menutup kemungkinan menjadi cara untuk mengembangkan yang namanya keahlian yang Sobat Belajar miliki. Tetapi kita sadari ya, diferensiasi, perbedaan profesi, atau disebutnya heterogenitas profesi, dianggap sebagai suatu kesejajaran. Nggak boleh kita pandang berbeda profesi, kedudukannya beda-beda ya Sobat Belajar. Harus dipandang sejajar. Arsitek, polisi, satpam, pekerja dalam bidang medis, dan seterusnya dalam bidang kuliner, itu dalam sosiologi teori memayangkan itu sebagai suatu konsep yang setara. Yang membedakannya apa Kak kalau gitu? Bisa jadi fungsi, tugas, peran gitu ya. Kalau mengenai gaji, pendapatan itu masalah sampingannya. Tapi kalau kedudukannya secara umum adalah sama ya Sobat Belajar. Wah, kembali ke kondisi masyarakat Indonesia nih Sobat Belajar, bahwa masyarakat kita sebagai masyarakat yang majemuk, bagaimana ya cara kita menyikapi terhadap adanya gejala keberagaman ini? Makanya perlu kita renungkan cara-cara menumbuhkan sikap kebersamaan dengan metode apa ya Kak yang tepat? Bagaimana menumbuhkan sikap kebersamaan dalam masyarakat multikultural agar bisa terwujud harmoni sosial di antara warganya? Itulah yang menjadi pertanyaan besar di pertemuan kali ini. Sabar ya Sobat Belajar, pokoknya setelah ini kita bahas lebih mendalam lagi. Kamu tetap rajin belajar, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar, masih kita bahas mengenai yang namanya keberagaman, heterogenitas, dan bagaimana ya cara kita menyikapi yang namanya heterogenitas tadi, yang pastinya harus mengutamakan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap kondisi keberagaman itu sendiri. Diawali dengan pembahasan di sekitar kondisi masyarakat Indonesia. Karena kalau berbicara mengenai keberagaman masyarakat Indonesia, kurang lengkap kalau nggak digambarkan pula kenyataan empiris bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sudah ngalamin modernisasi. Betul nggak Sobat Belajar? Sobat Belajar pasti ngalamin ya, dan merasakan bahwa kita ini sudah menjadi bagian dari masyarakat modern. Wah, nggak usah jauh-jauh Kak, dari peralatan yang kita punya, gadget, fasilitas yang mendukung sistem kebijakan di berbagai bidang, menjadi bukti masyarakat Indonesia tuh sudah modern loh Kak. Di segala bidang ya Kak. Betul, politik kita semakin modern, sistem politiknya demokrasi, pilpresnya langsung gitu ya. Kemudian sistem pemerintahan perwakilannya sudah setara dengan negara-negara maju. Belum dalam bidang ekonomi sudah bisa bersaing, udah gitu siap menghadapi persaingan perdagangan bebas juga misalkan. Dan juga dalam bidang-bidang yang lain Kakak yakin masyarakat Indonesia memang sudah modern ya. Tapi apakah benar kemodernan masyarakat tidak menjadi sebuah yang namanya hal yang menguntungkan atau malah merugikan bagi kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk? Tentunya malah sebaliknya, betul nggak? Karena kemodernan dalam masyarakat memiliki keniscayaan sangat mengakui heterogenitas. Masyarakat modern sangat menjunjung tinggi keberagaman, heterogenitas, kemajemukan atau multikultural itu sendiri. Sehingga harusnya sejalan ya Sobat Belajar, masyarakat yang majemuk, udah gitu masyarakatnya modern, harusnya nggak jadi masalah. Bersinergi, dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Di satu sisi masyarakat Indonesia, masyarakat yang modern. Apa sih Kak masyarakat modern? Tuh, masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mengalami kemajuan dalam bidang
teknologi maupun pengetahuan. Sementara di sisi lain, masyarakat modern adalah masyarakat yang telah mengalami transformasi atau perubahan dari masyarakat tradisional ke arah modern, dimulai dari bidang teknologi ya, pengetahuan, bahkan hingga cara-cara berpikirnya. Kita yakin ya masyarakat Indonesia sudah masuk kategori masyarakat modern. Nah, di sisi lain nih, sobat belajar, masyarakat modern Indonesia akan dikaitkan dengan kondisi heterogenitas yang kita miliki. Masyarakat modern di tengah-tengah heterogenitas tadi dikaitkan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat kita nih. Dalam masyarakat modern, ini kita tegaskan ya sobat belajar, dalam masyarakat modern, betapa keanekaragaman atau heterogenitas adalah suatu ya maksudnya, adalah suatu yang pasti, sesuatu yang menjadi keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi. Betapa tidak dalam masyarakat modern sudah terjadi yang namanya spesialisasi keahlian, pembagian kerja, keterampilan masyarakat di berbagai bidang semakin beragam. Sehingga pada akhirnya masyarakat modern memang akan mengalami heterogenitas, keberagaman profesi dan juga peran yang kebetulan dalam hal ini Indonesia dari awalnya memang sudah ngalamin juga yang namanya kemajemukan heterogenitas itu sendiri. Jauh sebelum Indonesia juga mengalami modernisasi. Jadi sehingga ketika masyarakat Indonesia akhirnya suatu ketika mengalami modernisasi seperti saat ini, adalah suatu hal yang wajar bila dua hal tersebut ya, antara modernisasi atau modern dengan heterogenitas adalah dua hal yang bisa bersinergi mendukung perkembangan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik. Tentunya diharapkan menuju integrasi nasional. Betul nggak, sobat belajar? Yuk kita kembali mengingat mengenai ciri-ciri masyarakat modern itu sendiri ya, sobat belajar. Siapa yang masih ingat masyarakat modern itu seperti apa cirinya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, mengakui yang namanya keberagaman atau bersifat sangat heterogen, diwarnai oleh beragam perbedaan yang ada dalam masyarakatnya. Betul nggak sobat belajar? Heterogenitas menjadi ciri yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat modern. Selebihnya, masyarakat modern sangat tergantung pada teknologi tinggi. High-tech society menjadi ciri bahwa masyarakat modern tidak bisa lepas dari penerapan dan penggunaan teknologi maju ya, teknologi tinggi. Betul nggak sobat belajar? Gimana perasaan kamu sehari tanpa memegang yang namanya gadget, tanpa bersentuhan dengan teknologi? Kayaknya ada yang kurang ya. Memang jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan ya, masyarakat modern dengan teknologi tinggi. Yang berikutnya, spesialisasi yang tinggi. Maksudnya apa sih Kak spesialisasi yang tinggi di sini? Maksudnya adalah tingkat pembagian kerja yang sudah begitu sedemikian rupa terbentuk akibat adanya keragaman keahlian profesi. Semakin banyak keahlian, semakin tinggi yang namanya profesionalitas dalam bidang pekerjaan di dalam masyarakat, pembagian kerja semakin terbentuk, akhirnya terjadilah spesialisasi dalam bidang profesi dan pekerjaan yang membuat pekerjaan sangat beragam. Kalau kakak tanya, lebih banyak mana keberagaman profesi? Di desa atau di kota? Ya pastinya di kota ya Kak, betul. Karena di kota itu yang namanya profesi sangat beragam, ditunjang oleh yang namanya kondisi masyarakatnya yang betul-betul heterogen, dalam arti heterogen pendidikannya, keahliannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Selebihnya sobat belajar, cirinya adalah interaksi berdasarkan kepentingan. Jadi orang modern atau masyarakat modern dilandasi oleh yang namanya nilai-nilai kepentingan dalam setiap interaksi yang mereka lakukan. Dan satunya lagi, tingkat mobilitas masyarakat modern begitu tinggi, betul nggak? Mobilitasnya tinggi, mobile orang bilang begitu tinggi, model masyarakat modern itu dinamis, begitu mobile, begitu tinggi tingkat perkembangan pergerakan masyarakatnya di setiap bidang, dalam bidang apapun, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, gitu ya. Nah, kalau gitu sebagai bagian dari masyarakat majemuk dan masyarakat modern juga di Indonesia, kita wajib tahu nih sikap-sikap yang harus dan bisa kita kembangkan sebagai contoh. Contoh sikap masyarakat modern itu misalnya
di berbagai aspek bidang tuh bisa kita kembangkan ya. Contoh nih, sobat belajar, satu dalam bidang politik apa? Harus punya pemikiran, sikap yang terbuka dalam hal pilihan terkait dengan kepemimpinan dalam sistem pemerintahan. Jadi kita lebih terbuka loh terhadap setiap opsi yang bisa kita terapkan dalam pemerintahan di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bagi masuknya yang namanya hal-hal baru yang kalau memang positif bagi jalannya pemerintahan dan kenegaraan, mengapa tidak? Tetapi harus dipertimbangkan dengan kesesuaian nilai dan yang namanya budaya kita ya, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuh. Kemudian dalam bidang apa lagi, Kak? Dalam bidang ekonomi nih, sobat belajar. Contoh sikap modernnya adalah terdapatnya keragaman jenis mata pencaharian ya, atau profesi dan spesialisasi kerja. Wah, di Indonesia jenis profesi udah nggak kehitung lagi, banyak ya. Apapun bisa dijadikan profesi zaman sekarang ya, betul nggak? Nah, itu menunjukkan semakin modernnya dinamika kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Tidak itu saja pekerjaannya kayak zaman dulu ya, sobat belajar. Pekerjaan itu petani, pedagang, nelayan. Kalau zaman sekarang, Kak, yang namanya pekerjaan nggak seperti itu lagi. Betul nggak? Semakin beragam. Nah, sebagai masyarakat Indonesia yang di satu sisi modern dan juga di sisi lain memiliki ciri heterogenitasnya tinggi atau kemajemukan yang sangat tinggi, makanya kita harus memahaminya ya, dan coba mempelajarinya lebih dalam lagi. Masyarakat Indonesia, kenyataan secara sosiohistorisnya dan juga secara sosiologis juga ya. Pertama, merupakan masyarakat yang majemuk. Yang kedua, di sisi lain juga sebagai masyarakat yang modern. Ini harus sejalan, bersinergi. Nah, dalam hal ini dibutuhkan yang namanya strategi dan upaya menyikapi heterogenitas, kemajemukan, dan keberagaman di tengah-tengah kemodernan masyarakat kita agar bisa mewujudkan masyarakat multikultural yang sekaligus menjadi masyarakat madani. Betul nggak? Masyarakat yang berperadaban tinggi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bisa mewujudkan integrasi nasional. Wah, panjang ya sobat belajar. Tapi itulah idealisme kita, tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang harus kita capai dan melalui perencanaan dan target-target yang kita udah susun. Betul nggak sobat belajar? Betapa pentingnya multikulturalisme. Sesuai dengan judul kita nih sobat belajar. Apa sih, Kak, multikulturalisme itu? Tapi sebelum kita bahas lebih detail, coba Kakak ajak kamu semua ke konsep yang berikut ya. Berbicara mengenai multikultural, kemajemukan, multikulturalisme, belum lengkap kalau bahas sedikit mengenai ciri-ciri masyarakat multikultural itu sendiri ya, masyarakat majemuk. Menurut sosiolog Pierre van den Berg bilang, masyarakat majemuk atau masyarakat multikultural memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang sangat khas. Nih sobat belajar, nomor satu, masyarakat majemuk itu mengalami segmentasi ya. Pengelompokan atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda satu sama lain sub kebudayaannya. Jadi berkelompok-kelompok. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat tidak saling melengkapi, non-komplementer, tidak saling melengkapi, karena satu sama lain berbeda-beda. Gitu. Selebihnya kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya. Nah ini ya, bisa menjadi yang namanya potensi terjadinya masalah, yaitu bisa muncul konflik, betul nggak? Akibat sulit tercapainya konsensus, seperti yang sobat belajar tahu ya, konsensus itu artinya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tuh semakin sulit kalau unsur masyarakatnya beragam. Tapi kalau kita seragam, pasti gampang. Satu kelas nih, setuju ya kalau kita gini-gini, setuju. Tapi kebayang nggak sobat belajar, kalau yang kita utarakan tuh di hadapan orang banyak, rakyat yang jumlahnya jutaan, ratusan juta yang berbeda-beda. Pasti untuk bilang setuju nggak? Wah, nggak semudah itu kesepakatannya. Semakin beragam,
semakin sulit mengembangkan konsensus. Masyarakat Indonesia beragam banget, Kak. Nah, itu dia. Semakin sulit tercapai konsensus, tapi bukan menjadi penghalang. Tetap kita upayakan terwujudnya konsensus. Konflik sering terjadi, integrasi bersifat paksaan, adanya dominasi kelompok tertentu dalam bidang politik. Itu menjadi karakter dan ciri secara umum ya, Sobat Belajar. Adapun dampak dari kemajemukan masyarakat Indonesia nih, Sobat Belajar, dari mulai primordialisme, etnosentrisme, interseksi, konsolidasi, dan politik aliran. Nah, dari beberapa konsep ini, kakak yakin Sobat Belajar mas, sebagian besar udah tahu ya. Sikap terlalu memegang teguh tradisi, pandangan yang menggunakan sudut pandang ukuran budaya sendiri dalam memandang budaya lain, proses persilangan keanggotaan masyarakat, proses tumbang tindih anggota masyarakat. Ini yang namanya politik aliran, berarti ada sebuah yang namanya ideologi formal yang dimuati oleh yang namanya beragam paham atau ideologi, sehingga menyebabkan beragam pandangan-pandangan politik. Di sisi lain, Sobat Belajar, perbedaan atau pluralisme itu menjadi aspek modal besar ya buat kita sebagai kekuatan bagi terbentuknya masyarakat madani. Yaitu apa sih Kak masyarakat madani? Masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sangat ideal pokoknya. Sekarang kita bahas ya multikulturalisme nih Sobat Belajar. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individu maupun secara kebudayaan. Jadi walaupun kita beragam, kita menganggap dan tetap menjunjung tinggi yang namanya kesederajatan, kesamarataan, kesetaraan, gitu, biar adil. Caranya gimana Kak? Melalui proses apa? Penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural. Jadi dalam konsep pendidikan multikultural dijalankan sistem pendidikan yang bisa memperkenalkan masyarakat terhadap pentingnya berbaur, pentingnya keragaman, pentingnya menghargai perbedaan, gitu ya. Sementara jenis-jenis multikulturalisme sendiri cukup banyak ya. Unsur-unsur multikulturalisme sendiri Sobat Belajar, ada beberapa bagian: suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik. Dan untuk bagian selanjutnya kita akan bahas latihan soal setelah ini nih Sobat Belajar. Kita akan kembangkan beberapa bentuk soal yang kaitannya dengan bahasan kita di sekitar multikulturalisme sendiri. Nah, sedikit mengenai pendidikan multikultural yang kita tadi singgung Sobat Belajar, memiliki beberapa pedoman ya. Ingat, terdapat pengakuan terhadap identitas budaya lain, menjadi adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat, serta mengandung unsur kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu. Sehingga dengan pedoman pendidikan multikultural yang seperti itu, integrasi sosial bisa kita capai dan masyarakat semakin memahami arti penting nilai penghargaan dan penghormatan, betul nggak? Terhadap heterogenitas atau perbedaan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Penting ya pendidikan multikultural ya. Oh iya Kak, pendidikan multikultural bisa kita temukan di mana? Di mana sebuah lembaga atau lembaga apapun yang menjalankan pola-pola metode pembelajaran pendidikan yang seperti itu. Memperkenalkan nilai-nilai kebersamaan dan pentingnya pemahaman tentang kesederajatan di tengah perbedaan. Gimana Sobat Belajar? Kita lanjut ya ke latihan soal ya. Ada soal mengenai yang namanya multikulturalisme. Sebagai unsur yang sangat penting dalam proses integrasi, toleransi ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menerima keadaan dan tidak mengganggu kelompok lain. Wah, betul banget tuh. Contoh yang menunjukkan sikap toleransi yang mana ya Sobat Belajar? Ingat, toleransi yang di sini dikatakan ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menerima keadaan dan tidak mengganggu pihak lain ketika melaksanakan apapun. Itu hak mereka. Modal seperti itu pastinya kita memberikan yang namanya kesempatan bagi anggota masyarakat untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinannya, misalkan ketika beribadah, menjalankan tradisi, ritual apapun ya. Sehingga dengan demikian nih Sobat Belajar, nomor 1 jawabannya kenapa yang A, itulah gambaran sikap
toleransi yang paling baik kita pelihara. Betul nggak? Satu lagi ya Sobat Belajar. Masyarakat yang tinggal di desa cenderung memiliki profesi yang sama, yaitu sebagai petani, dan mereka berasal dari suku bangsa yang sama. Hal tersebut mendorong proses terjadinya integrasi sosial pada masyarakat desa cenderung lebih cepat daripada masyarakat kota. Faktor yang menentukan integrasi sosial pada ilustrasi tersebut menunjukkan apa? Berarti ketika masyarakat desa dikatakan lebih mudah mengalami integrasinya, wajar ya Sobat Belajar, karena masyarakat desa itu homogen, betul nggak? Seragam, petani-petani semua, nelayan-nelayan semua, satu keturunan yang sama, budayanya sama. Jadi sehingga kalau di desa itu integrasi gampang. Yang lebih sulit masyarakat di daerah perkotaan, masyarakat modern yang terdiri atas keragaman unsur masyarakat atau disebut heterogen. Dan heterogenitas akan mendorong proses integrasinya butuh waktu, jadi lebih lama. Dengan demikian jawaban nomor 2, C ya, Sobat Belajar, bahwa homogenitas masyarakat desa menjadi pendorong cepatnya proses integrasi. Jadi cepat lambatnya proses integrasi tergantung pada tingkat homogenitas masyarakat itu sendiri. Bagaimana Sobat Belajar semuanya? Semoga dengan bahasan kita mengenai penghargaan dan penghormatan terhadap heterogenitas dalam masyarakat, mengenai kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural ini semakin menambah wawasan kamu semua ya, dan semakin tinggi penghargaan kita terhadap keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ayo bangga jadi masyarakat multikultural. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!